Halo, assalamualaikum. Setelah sekian lama, akhirnya kita akan unbox sebuah produk yang dikirim lagi sama Banggood. Ini adalah smartwatch, harganya sekitar 31,99 dolar ya. Kalau dirupiahin hampir 500.000. Perlu dicatat kalau di Banggood nanti ada ongkos kirim lagi beberapa dolar, dan itu bisa termasuk dengan bea masuk ya. Jadi tinggal terima saja di rumah, nggak usah bayar pajak apa-apa lagi karena sudah diurus di biaya kirimnya dari Banggood. Nanti kalau ke Indonesia biasanya diterima di rumahnya pakai Ninja Express. Dan ini adalah Kospet Rock smartwatch yang punya style retro juga. Kita lihat dulu ya isi di dalam paket penjualannya. Yang jelas ini dua warna pilihannya. Saya pilih yang hijau di sini, dan kita akan lihat. Oh iya, di sini tulisannya juga David, nama aplikasinya. Tidak. Jangan paksa saya mengeluarkan jokes tentang David Gadgetin. Itu sudah bertahun-tahun lalu kita bahas soal aplikasi David ini. Sambil mention kode David. Oke, kita taruh di situ si penutupnya. Seperti ini packagingnya. Ya, packagingnya juga cukup generik, tapi rada beda ya dibandingkan smartwatch umumnya. Ini dikasih plastik bening seperti ini di atasnya. Ya, dan buat teman-teman yang suka dengan smartwatch retro, silahkan juga simak unboxing smartwatch Z-Blast Ares ya. Nanti cek aja di link atau di card di kanan atas video ini. Kalau enggak, Amazfit Neo. Amazfit Neo juga smartwatch yang retro. Katanya Amazfit Ares juga ada, makanya Z-Blast namanya Ares juga, tapi belum masuk Indonesia ya kalau Amazfit Ares. Dan ini yang didapat di dalam paket penjualannya. Yang pertama ada kabel data, bukan kabel data sih, kabel charging tepatnya. Dock charge seperti ini. Standar lah ya. Smartwatch kebanyakan zaman sekarang pakai chargernya seperti ini, 2 pin magnetik di situ. Colokannya USB Type A. Lalu, nah yang beda, kita dikasih spare atau cadangan anti goresnya. Anti goresnya sendiri di sini udah terpasang juga. Lalu kemudian dapat kartu garansi dari Kospet, Watch You Want, kospet.com. Ini ada emailnya juga buat official tech support ya. Bisa diisi kalau kamu mau. Lalu kita lihat di buku manualnya. Saya udah install sih aplikasi David, cuma kita lihat lagi deh di user manual apa ada yang berbeda. Oh iya, di sini ada spek lengkapnya nih, bisa dibaca ya. Pertama dia CPU-nya NRF 52840 Nordic biasanya ya, dengan memori 128 MB, body material metal plus PC. PC itu plastik, strapnya silikon. Layarnya TFT 1,69 inci 240 x 280. Oke, jadi memanjang ke bawah ya. Atau lebih tinggi gitu ya dibandingkan lebarnya. Kapasitif touchscreen, baterainya 350 mAh. Saya udah baca di Banggood, ini diklaim mampu bertahan 50 hari standby-nya. Kalau dalam pemakaian normal katanya 14 hari ya. Kemudian kalau dipakai tracking olahraga terus-menerus bisa 20 jam. Bluetooth-nya 5.0, oke mantap. Dengan waterproof sampai dengan 3 ATM. Ada heart rate monitor, pedometer, bisa vibrate juga, dan ada G-sensor juga. Kalau nggak salah ini juga bisa mengukur, ini nih, ada blood oxygen sama blood pressure. Tapi the test data has no reference value ya. Jadi masalah akurasinya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sejauh ini. Sedentary reminder ada, pengingat kalau kelamaan duduk. Message reminder, notif buat di forward ke smartwatch ini juga bisa. Minimal Android-nya 5.1 atau iOS-nya 9.0. Aplikasinya David dan bahasanya banyak, tapi Indonesia nggak disebutin di situ ada. Oke lah, kita langsung saja ke penampakan dari smartwatch-nya. Ini dia Kospet Rock. Kita akan perlu untuk membuka lapisan paling luar dari screen protectornya. Oke, saya gagal melepaskannya. Nah, oke, udah lepas ya. Jadi si screen protectornya terpasang rapi di sini. Barusan yang kita lepas adalah lapisan terluarnya aja. Dan seperti ini strapnya. Oke, stylenya rada beda ya, tapi yang jelas ini lebarnya 20 mm. Ya, ini kalau saya lihat strapnya tidak generik. Ini kemungkinan khusus banget strapnya. Strapnya sih lentur banget, tergolong tipis ya. Tapi finishingnya matte, tidak glossy. Kalau sisi luarnya ada tekstur yang membuatnya terasa kesat, agak kasar, punya grip. Di dalamnya bergerigi juga. Sebetulnya nyaman aja ya, cuma karena kelihatannya kayak plastiki, jadi terkesan murah. Padahal feelsnya di tangan sih biasa aja.
nggak mewah-mewah banget juga, tapi jauh dari kesan murahan. Dan ini sensor heart rate-nya masih dilapisi plastik juga, kita akan buka. Oke, bakalnya logam. Sementara body smartwatch-nya plastik sih ini. Logamnya kurang tahu di mana. Oh, ini nih. Frame sekitar layarnya sepertinya logam. Bunyinya plastik banget. Logam sih nggak gini bunyinya. Iya, plastik banget. Ini nih yang kayaknya logam nih. Atau plastik keras. Logam kayaknya nggak mungkin diwarnain kayak gini ya. Mungkin yang logamnya di dalamnya, atau ini nih bautnya doang, atau bakalnya doang, entah. Ya, kita akan coba nyalakan. Tombol fisiknya ada dua ya, di kanan, atas dan bawah. Ini power, yang bawah back. Sisi kiri tidak ada tombol apa-apa. Dan ini ada tulisannya 3 ATM, water resist. Kita coba nyalakan. Cosepad. Layarnya sih kelihatannya menjanjikan. Ya, terang banget layarnya. Seperti ini, saya akan coba miringkan sedikit biar tidak terlalu silau di kamera ya. Kemungkinan saya setting ISO kameranya terlalu tinggi nih, jadi terlalu silau. Tapi kita lanjut aja dulu. Seperti ini watch face-nya, terkesan ini ya, terkesan kayak mainan watch face-nya, dan saya nggak tahu ini bisa diganti nggak? Oh, bisa. Oh, ini bisa pakai image nih. Kalau misalkan kamu pengen smartwatch-nya terkesan lebih serius, ini smartwatch punya layar bagus, misalkan pengen kelihatan kayak gitu. Ini warnanya keluar TFT ya. Kemudian ada yang analog juga watch face-nya. Dan pasti nanti kita cek di aplikasi David apakah ada watch face tambahan yang bisa di-download secara online. Oke, ini paling masuk menurut saya. Style retro gabung dengan warna-warna neon seperti ini. Info yang muncul ada jam, tanggal, hari, kemudian Oktober 07 tanggal ya. Kemudian ini data aktivitas yang sudah dilakukan, berapa jauh berolahraga, berapa langkah, dan sisa baterainya yang 38% ya, paling bawah. Oke, sekarang kita coba swipe dari atas ke bawah. Muncul toggle seperti ini. Oke, toggle-nya rada beda nih. Dan bisa langsung digeser-geser kayak gini. Tuh, nggak harus masuk dulu ke dalam menu buat screen brightness-nya ya. Kita turunin screen brightness sedikit biar lebih enak di mata. Kemudian, apa ini? Oh, getarnya bisa dimatikan juga. Ini indikator konektivitas Bluetooth-nya. Buat torch kayak gini seperti biasa. Dan back bisa dengan swipe dari kiri ke kanan ya. Lalu ini ada theater mode, turn off vibration and turn down brightness. Oke, itu dia maksudnya theater mode ya. Jadi kalau kamu lagi mau nonton film gitu, nonton di bioskop, ini brightness-nya bakal turun, volumenya bakal turun, jadi tidak mengganggu ke penonton lain juga. Dan ini ada data weather yang kita akan butuh koneksian dulu ke smartphone baru muncul. Cuma ini kelihatan sih, ini kan dibikin segi 8 ya, si sudutnya dibuat miring gini potongannya. Nih, icon yang kanan bawah sama kiri bawah tuh kepotong. Karena layarnya sebetulnya kotak sepertinya, tapi dipotong atau dipapas sudut-sudutnya. Lalu terakhir ada setting ya. Setting ini nanti aja kita lihatnya. Kita swipe dari bawah ke atas, maka muncul message atau notif yang sudah di-forward dari smartphone ke smartwatch ini. Ini screen on time-nya, screen time out-nya. Cepet banget. Sekarang kita swipe dari kiri ke kanan. Oh, menu lengkapnya seperti ini. Bubble-bubble banyak begini ya. Kemudian, oke, kita back dulu. Kita sekarang swipe dari kanan ke kiri. Ini masuk ke menu aktivitas yang sudah dilakukan, jumlah langkah. Di sini ada max, min, speed mungkin ya. Kemudian ada kalori terbakar dan jarak yang sudah ditempuh. Kemudian terakhir ada step chart, ya, diagram dari langkah yang sudah dilakukan. Kemudian ada sleep, ini adalah pengukuran waktu tidur. Dan ada diagramnya selama 7 hari terakhir juga. Swipe lagi, ada heart rate. Kita coba ukur heart rate-nya ya. Nah, ini aneh nih. Lagi ukur heart rate malah mati layarnya. Kalau kita lepas malah dia tahu belum kencang buat mengukur heart rate. Tapi ketika posisinya sudah pas, dia malah mati layarnya. Nggak tahu deh, tetap berjalan nggak pengukurannya. Nantilah kita coba setelah dipakai di tangan ya. Kemudian ada exercise, dan ini bisa tambah workout baru atau exercise baru. Walking, running, cycling, badminton, basketball, football, swimming, bisa buat renang juga ya. Oh, kepilih barusan. Go. Stop saja.
hiking, tenis, football, golf, baseball, elliptical, training, rowing, trail run, ski, bowling, dumbbell, sit up. Oke, ada 20 mode katanya. Sekarang kita back lagi. Lalu ada blood pressure, tekanan darah, tensimeter ya, dan ada SpO2, ini oximeter. Weather, perlu dikoneksikan, dan ada remote camera shutter juga, mantap. Serta ada remote music player. Oke, sudah mentok. Sekarang kita lihat menu lengkapnya. Oh bagus nih, kalau lagi digeser, yang fokus di tengah itu pada jadi gede si ikonnya. Cuma sayangnya kita susah ngelihatnya. Ini menu apa gitu ya, karena tidak ada title di masing-masing icon. Ini about-nya kayaknya. Ini adalah stopwatch. Jadi kita menerka-nerka satu-satu. Ini adalah breathing exercise. Lalu ini tether mode tadi ya. Kemudian weather, heart rate, SpO2, music player. Kemudian torch, ini adalah sleep monitor. Kemudian yang tengah ini, kembali ke watch face atau ke home screen-nya. Exercise mode, lalu ada countdown timer, dan kita bisa pilih secara default 1, 3, 5, 10, 15, 30 menit, 1 jam, dan 2 jam. Sayangnya tidak bisa di custom di smartwatch-nya ya, timer mundurnya. Misalkan pengen 7 menit itu nggak bisa, karena hanya ada yang default saja dari mereka. Kemudian ada QR code, ini adalah buat download aplikasi David-nya. Lalu ini ada sports, bisa dimunculkan dari shortcut mode juga tadi. Ini blood pressure, ini kamera shutter, notif atau message, kemudian ada alarm. Sayangnya alarmnya ini hanya bersifat buat togglesnya saja, nyalakan dan matikan. Kita tidak bisa edit jamnya dan harinya, kapan alarm ini akan berbunyi. Jadi harus dari David-nya sepertinya. Kemudian ini ada buat matiin vibration, lalu buat matiin, dan buat apa ini yang terakhir? Ini factory reset. Jangan, hati-hati tuh yang paling kanan. Sip, kayak gitu menunya. Sekarang kita pakai di tangan dulu, lalu kita akan buka aplikasi David ya. A few moments later. Ya, ini dia aplikasi David-nya sudah saya buka, dan buat nama device sebetulnya dari sini ada. Tapi dari sini sebetulnya lebih lengkap lagi buat menu device-nya, kita add dulu. Dan biasanya di Android zaman sekarang juga kita diminta buat nyalain location juga ya. Tuh, location udah nyala dan udah muncul rock. Connected, ya cepat ya, 32% baterainya, tapi memang tidak ada konfirmasi yang dibutuhkan buat connect-nya. Jadi rada riskan aja kalau misalkan ada orang pakai smartphone, tiba-tiba connect ke smartwatch kita. Misalkan smartwatch kita nggak lagi dikonekin kemana-mana, itu yang rada mengkhawatirkan ya. Kita lihat watch face-nya. Ada 5 by default, dan yang kelima ini semuanya udah ada ya di smartwatch-nya. Yang kelima bisa diganti gambarnya, bisa diganti posisi dan warnanya juga, serta bisa ditambahkan 2 metrik. Nah, kalau kita more, ada tambahan watch face di sini. Ini sekitar 35 watch face tambahannya. Ya, cukup cepat ya dari sejak download ke sinkronisasinya. Yang lama sebetulnya malah download dari internet ke smartphone kitanya dulu. Ya, lebih keren lagi ya. Tapi sayangnya di smartwatch-nya tidak ada pengaturan buat screen time out-nya. Bentar. Kita belum masuk ke setting sebetulnya ya. Setting ada di sini soalnya. Stopwatch, alarm, countdown, ya. Brightness, shake off, shake on. Tether, reset, power off, about. Iya bener. Bahkan di setting sekalipun tidak ada screen time out setting. Tidak bisa diatur berapa lama dia layarnya tetap menyala sebelum akhirnya mati ya. Kita akan coba lihat di aplikasi David apakah bisa. Notif. Notif di David ini bisa dipilih aplikasinya. Telepon, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, dan WeChat. Sementara other ini sifatnya bulk ya. Antara masuk semua atau nggak masuk semua, nggak bisa dipilih satu-satu aplikasinya. Alarm,
Ya, betul. Ditambahinnya harus dari smartphone, tidak bisa dari smartwatch-nya. Shutter. Ya, dia langsung muncul juga menu buat tomsys-nya ini. Kita langsung ambil. Pakai kamera depan, kita coba. Di sini langsung jalanin countdown timer 3 detik ya. Di menu others ada find device. Kayak getar si smartwatch-nya. Lalu time format bisa 24 jam juga. Kemudian unit sistemnya Matic atau Imperial. Do not disturb bisa di set ya. Jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kita tidak butuh buat di notif kalau ada pesan masuk. Kemudian reminder to move atau sedentary reminder juga bisa di set dari jam berapa sampai jam berapa. Continuous heart rate detection bisa dinyalain. Oke, mantap. Control phone music. Oke. Ini biasanya dia minta akses ke notifikasi. Tuh, benar langsung minta. Jadi kalau mau dijadikan sebagai remote music player buat play, pause, next, ini harus dinyalakan dan dikasih akses ke notifikasi. Bahasanya Inggris. Ya, tidak di Indonesia, tapi ada Inggris dan beberapa bahasa lain. Kemudian auto lock-nya nih, screen on time, bukan screen on time. Screen time out. Screen time out-nya tadi ternyata hanya 5 detik, maksimal 20 detik, tapi dari aplikasi David, nggak bisa dari smartwatch-nya. Reset juga ada dari sini, ada quick view. Oh, quick view ini apa ya? Kemudian drink water reminder, sama weather, sama physiological cycle reminder. Ini buat cewek sih ya, buat periode menstruasi. Itu di others. Terakhir ada sistem upgrade. Sistem update. Oke, ada firmware update ternyata. Tapi animasinya kok gitu ya? Kedip-kedip. Oh, ini udah mulai nambah. Kita tunggu sebentar ya sampai dengan firmware-nya ke update. A few moments later. Oke, sudah selesai sistem upgrade-nya. Seperti ini dia, Kospet Rock. Yang kalau saya harus bilang, yang paling tidak nyaman adalah strap-nya. Ini strap-nya baru dipakai sebentar, tapi udah nggak enak nih kerasa. Mungkin saya terlalu kencang kali ya. Tapi mungkin karena juga kurang lentur. Ini terlalu plastiki si strap-nya. Tidak lentur, tidak rubbery. Sebetulnya lentur-lentur saja sih kalau diginiin, cuma kurang melar gitu ya. Jadi ketika dipasin banget ukurannya, dia bikin nggak nyaman, kayak rada-rada gatal gitu. Mungkin juga nggak hypoallergenic ya. Sekarang kita coba pengukuran heart rate yang tadi gagal. Gara-gara layarnya 5 detik udah mati. Sekarang dikasih waktu 20 detik, apakah dia berhasil mengukur heart rate dalam waktu 20 detik? Silakan, sambil dilihat lebih baik lagi, lebih dekat lagi penampakan dari smartwatch-nya. Detailnya sisi per sisi. Oke, udah muncul 93, 91. Jadi dia berhasil ya mengukur heart rate kurang dari 20 detik sebelum layarnya mati. Kemudian blood pressure 20 detik, ayo. (116/73). Oh, angkanya sih bagus. Biasanya rada tinggi. Kemudian SpO2. Harusnya SpO2 ini warnanya merah, jangan hijau ya. Apakah berhasil? Monggo, sambil disimak juga lagi ya penampakan tombol-tombolnya di kanan. Oh, udah muncul tuh, 97%. Untung angkanya bagus. Ini penampakan strapnya lebih dekat. Seperti ini, smartwatch-nya. Warnanya hijau ya, ini hijau army seperti ini. So, ini dia Kospet Rock. Kalau dari masalah ketahanannya, dia dijanjikan punya waterproof sampai 3 ATM, triple proof ya. Waterproof, dustproof, sama shockproof. Kemudian baterainya diklaim tahan lama karena memang cukup besar ya. 350 mAh buat sebuah smartwatch itu tergolong besar baterainya. Diklaimnya bertahan dengan penggunaan normal 14 hari, standby only 50 hari, dan dipakai exercise terus-menerus selama 20 jam. Kalau ngelihat apa yang dijanjikan mungkin memang lebih baik dibandingkan Z Blade RS. Tapi kalau ngelihat antara harga dengan apa yang ditawarkan, menurut saya Z Blade RS juga tidak kalah menarik dengan harga yang
lebih murah, 100.000 lebih, 380 ribuan kan. Ini kalau dirupiahin hampir 500 ribu. Menurut saya Z-Blaze Ares juga punya sesuatu yang menarik dengan tampilan yang lebih slim dan strap yang lebih nyaman digunakan dibanding ini. Tapi overall sih dengan harga yang sama dengan Amazfit Neo, dia punya kelebihan baterai lebih besar sepertinya, walaupun tidak dijamin lebih tahan lama ya, karena ini layarnya warna, Amazfit Neo tidak. Ya, ini salah satu kelebihannya juga dibandingkan Amazfit Neo. Tapi kalau build quality sih saya lebih suka Amazfit Neo ya. Sementara masalah desain so-so lah. Dua-duanya retro. Yang ini dikasih layar berwarna, lebih memanjang ke atas, tidak ke samping. So silakan buat yang tertarik. Link pembeliannya ke Banggood akan ada di deskripsi video ini. Fiturnya cukup lengkap, bahkan sangat lengkap sebetulnya. Tapi satu yang bikin saya kurang nyaman adalah strapnya. Dan mana ini strapnya tidak generik. Nih, lihat aja cara pasangnya. Pakai ini kayaknya, pakai baut. Jadi pertimbangkan baik-baik masalah kenyamanan ya. Silakan, kalau yang tetap kekeh tertarik, linknya ada di deskripsi video ini. Inilah dia KOSPET ROG yang sudah selesai saya unbox dan bahas fitur-fiturnya. Pokoknya jangan lupa, kalau kamu sudah punya smartwatch bagus, jangan lupa bersyukur biar harimu lebih bahagia dan menyenangkan ya. Gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.